Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah calon haji yang insyaallah senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kondisi yang seperti ini senantiasa mengiringi perjalanan kita, khususnya nanti di dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Karena ada pengalaman ketika di Indonesia sehat, ketika di tanah suci malah sakit. Ada jamaah ketika masuk asrama sudah sakit, sehingga sempat tertunda berangkatnya, yang harusnya bareng teman kloternya yang ketinggalan karena tidak tahu ujung-ujung HB-nya turun drop. Ada yang tahu-tahu ujung-ujung asam uratnya tinggi. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, nikmat sehat itu ketika hal-hal seperti ini sangat penting sekali. Nah, bagaimana caranya kita bisa sehat? Maka kita juga harus menjaga pikiran dan hati kita sehat. Kalau ada makalah mengatakan al-aqlus salim fil jismis salim, akal yang sehat terletak pada badan yang sehat, maka hari ini saya sampaikan kebalikannya, al-jismus salim fil aqlis salim. Badan yang sehat tergantung pikiran yang sehat. Kita kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi kalau umurnya sudah di pucuk 50, tidak usah di pucuk 50, di pucuk 40 baik, mulai alarm itu sudah mulai berbunyi. Makan tidak dijaga, alarm diabetesnya bunyi. Makan tidak dijaga, alarm kolesterolnya bunyi. Tahu-tahu di pucuk 200. Saya ini seperti itu. Saya tahun 2017, karena sebelumnya merasa sehat. 2017 atau 2016 mau haji, tapi sebelum haji saya ke Jawa kemana-mana makan kambing, Pak. Sate kambing, tongseng kambing, sop kepala kambing. Tahu-tahu balik dari Jawa tes kesehatan. Ngakulah perasaan aku, gigi aku ini menyut. Saya kira cuma masuk angin karena memang ada gigi bolong. Tahu-tahu nak tes kesehatan, kalau ngantrinya siang sempet makan di rumah makan Padang ayam apa namanya, yang ayam sayur itu, ayam gulai bahasanya, lauknya ayam gulai. Tahu-tahu Pak, pas tes kesehatan 267 kolesterol, pantes kepala berat, menyut dan hilang.
Padahal baru umur 40 Pak. Ya, baru umur 40, alarm lagu bunyi. Terus kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, kadang-kadang faktor kesehatan kita mulai dari mah, ya Pak. Kemudian darahnya tinggi, naik, hipertensi. Itu juga faktor pikiran. Kalau kebanyakan mikir, banyak yang dipikirin, agak sedikit setengah stres, mahnya kumat. Emosinya tidak terkendali, hipertensinya itu. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, selain kita menjaga fisik, kita juga harus menjaga pikiran dan hati kita. Usahakan ketika menjelang berangkat ini yang sudah tidak lama, bagaimana kita menjadikan orang yang lebih pasrah dan lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang bisa menjadikan pikiran dan hati kita tenang adalah rasa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nak dipikirkan galau tidak sanggup. Karena memang hakikatnya kita ini tidak bisa ngapo-ngapo. Kalaupun kok kita bisa berbuat ini itu, semuanya tidak lepas daripada bantuan dan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pokoknya mana yang bisa diurusin. Kok yang berat sudah pasrahkan kepada Allah. Kalau bisa diserahkan kepada yang lain, diserahkan kepada yang lain. Pikiran kita, hati kita fokus untuk persiapan ibadah kepada Allah. Karena kalau kita galau-galau kita pikirkan, apalagi sampai pikirkan masa lalu, dipikirkan aku dulu pecah ini, kayak di sana jangan-jangan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak Pak berpikir kayak itu? Takut. Ujung-ujung nak berangkat bukan tambah tenang, nak berangkat tambah stres. Malam besok nak masuk asrama, malam tidak bisa tidur. Masuk asrama mulai demam, mulai mungkin tegang, urat-uratnya kaku galau. Relax saja Pak. Kita akan menuju undangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang kita akan kembali kepadanya suatu saat di mana waktunya datang. Kita bukan datang memenuhi undangan siapa-siapa. Kita datang untuk memenuhi undangan Allah, memenuhi panggilan Allah. Jangan menjadikan sesuatu undangan ke sana sebagai sesuatu yang menakutkan. Kalaupun nanti di sana Allah memberikan peringatan-peringatan kepada kita berupa kejadian-kejadian yang pada akhirnya menyadarkan kita, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya masih di dunia. Kalau sudah di akhirat Allah memberikan hukuman kepada kita, memberikan sanksi kepada kita, maka jauh terasa lebih berat. Karena satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Sehingga kalau misalnya memang nanti kok Allah beri kita pengalaman dibuat kesasar, tersesat, nikmatin aja tersesatnya Bu, Pak. Toh pada akhirnya ketemu dengan petugas, kenalan dengan petugas, naik mobil petugas, sampai juga di hotel. Banyak cerita. Dulu ada jamaah, saya lupa tahun berapa, kalau nggak salah masih tahun 90-an, yang dulu di halaman Masjidil Haram itu masih ada tangga turun, kamar mandinya di bawah. Pernah Bapak lihat gambar halaman Masjidil Haram itu ada tangga turun ke bawah? Kalau sekarang sudah tertutup, gak katik. Ya. Dulu ada jamaah kesasar, bingung. Kemudian saking dia bingungnya, dia turun naik tangga itu Pak. Nengok kawannya kok gak katik, turun lagi gak katik, naik lagi gak katik. Sampai uang itu apal berapa jumlah anak tanggonya itu tadi. Saking sering. Akhirnya ketemu. Kamu kemana? Aku tuh Pak Kiai. Itu yang cerita almarhum. Ya karena saya belum membimbing jamaah. Sudah ketemu kamu. Aku tuh Pak Kiai di sekitaran tangga tuh lah, turun naik. Barangkali ada ketemu kawan yang lewat, tapi tidak ketemu. Sampai aku tuh apal berapa jumlah anak tangga itu.
Allah itu kalau sudah menutup mata kita, kadang-kadang di depan kita kawan tidak terjengok, Pak. Perasaan tidak kate uang yang dia kenal sama sekali. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, hal yang terbaik yang harus kita lakukan hari ini adalah lebih memperbanyak kita tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar pikiran kita tidak tegang, biar pikiran kita tidak stres, biar pikiran kita tidak dihantui dengan masa lalu. Yang penting kita sudah melakukan tahapan-tahapan untuk membersihkan diri kita. Perbanyak sholat taubat, sholat tahajud, perbanyak istighfar. Kita sadarin semua kesalahan-kesalahan kita dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah kita lakukan dengan benar, dengan baik, ketika kita berangkat kita pasrah kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, inni dzahibun ila rabbi. Kita bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, sesungguhnya saya pergi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih tenang, tidur bisa nyenyak, ya kan? Tapi jangan kenyenyaan ego, ya kan? Jangan terlalu nyenyak tidur. Karena apa? Tidur yang nyenyak itu bisa menjadikan badan sehat. Kalau kita tidur, pikiran kita gelambian, Pak. Bangun-bangun badan tidak seger. Karena tidurnya tidur ayam. Salah deh, tidurnya ayam dipakai oleh manusia. Wajar kalau badannya tidak sehat. Ya. Jadi harus tidur walaupun 2-3 jam, kalau tidurnya nyenyak, badan sehat. Maka ini penting, ya kan? Selain kita harus menjaga dari tadi sudah ikhtiar tes kesehatan, suntik vaksin, tapi kita juga harus jaga pikiran kita dan hati kita. Karena pikiran dan hati itu yang akan mendukung, mensupport badan kita sehat. Ya, yang menjadikan badan kita sehat. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya pada kesempatan yang mulia ini, ayo kita lebih tingkatkan rasa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama awali dengan istighosah sebelum nanti kita akan mendengarkan materi tentang fikih haji wanita. Jadi fiqhun nisa. Ya, dengan harapan mungkin hal-hal problem kewanitaan ketika selama perjalanan haji bisa dapat pencerahan. Bapak-bapak ngikutin Pak. Juga bantu ibunya. Jadi kadang-kadang ibunya hari ini ingat, lagi waktu di sana lupa, bapak-bapak ingatkan. Karena pasti tempat pertama ibu-ibu bertanya adalah suaminya. Ya, tempat pertama ibu-ibu bertanya itu biasanya dengan bapaknya. Pak, aku cek mana? Misalnya ada yang keluar flag kayak gitu ya. Ada yang mungkin kaitannya masalah auratnya dan sebagainya. Jadi kita istighosah dulu, ya, kemudian habis itu dilanjutkan dengan materi. Ibtiqai mardhatillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa dhurriyyatihi wa baitihi ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wal awliya'i was siddiqin was salihin was sholihin wal ulama'il 'amilin wa masyayikhin fid-din wa li waliyyin waliyyin masyayikhil ardi ila maghfirati bariha wa bariha wa nakhushu ila sultan al-awliya Abdul Qadir al-Jilani wa nakhushu ila al-Qudsi al-Maqam wa al-Adab sultan al-awliya Sayyid al-Sadri wa nakhushu ila Muhammad al-Mustawa Syekh Fadli Tamim Jembatan wa unsuri wa kuriyat al-amiri wa syai wa nakhushu ila Syekh wa Rabbi وانصري وفري وتنمي وشيب إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا قدير 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدع يا خالق 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 يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا
hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya 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 Latifu ya Latif 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 ya Latifu ya Latif. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحب به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا بديع 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 يا بديع. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين بركة الفاتحة.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata 'abdin qalla dakhilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa antala ya ilahi wa likulli karbin 'azim fa farij 'anna ma nahnu fihi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bil tauhid wa tsabbitna bil 'aqiqah wa tsabbitna bil ma'rifat wa tsabbitna ala dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dari dunya ila daril akhirah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa ta'atika man syiatika wa fadlika amman siwak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah qulubana bi futuhil 'arifin wa 'allimna ma lam na'lam. Allahumma iftah qulubana bi futuhil 'arifin wa 'allimna ma lam na'lam. Allahumma iftah qulubana bi futuhil 'arifin wa 'allimna ma lam na'lam. Ya Badafi 'alimna ma ja'alna min hikmatika wa ja'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i asatidina wa li jami'i ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wad dini wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wad dini wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wad dini wal akhirah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum nanti penyampaian materi, sedikit saya ingin nambahkan mengapa IKBIU Al-Huda ini dibiasakan istighosa. Karena inilah caranya kita untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya kita berjalan, kita melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji ini tidak lepas karena diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan menuju ke Sidratul Muntaha. Sehingga kalau Allah yang memperjalankan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Walaupun saya tahu berapa itu ada ibu-ibu, bahkan termasuk nenek saya, ketika mau berangkat itu sakit, Pak. Sakit. Tapi karena yakin
Dan karena memang betul-betul minta kepada Allah ketika di sana sehat. Ketika di sana sehat. Ada kalau nggak salah dulu jamaah dari Oki, dari Dabu Rejo. Itu seperti tadi yang saya ceritakan, ketika sampai di asrama haji dia sakit, dia tertinggal. Tapi karena akhirnya dipesankan sebelum rombongan yang lain berangkat, Pak, baca banyak-banyak istighosah, pasrah kepada Allah. Akhirnya berangkat sampai di sana sehat. Sampai mulai dari pergi, mulai dari datang di Mekah sampai pulang sehat. Orangnya sudah tua memang, umurnya sudah sekitar 70-an. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa kita beristighosah? Karena inilah salah satu cara kita untuk minta pertolongan kepada Allah, ya, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan perjalanan ibadah haji kita, ya, mulai berangkat sampai pulang. Bahkan kita berharap dan minta kepada Allah kita diberikan predikat haji mabrur setelah haji kita dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelum haji. Ada satu cerita mengapa istighosah ini sangat penting. Saya 2 kali mengalami, walaupun bukan berarti mengamalkan cuma 2 kali, tidak, tapi mengalami 2 kali kejadian. Salah satunya adalah pada hajian tahun 2015 kalau nggak salah, apa 2015 di Mina itu, di Arafah, bukan di Mina. Di Arafah tuh hujan deras, hujan deras dan angin. Waktu itu tendanya masih tenda lama, masih pakai kain, atapnya itu kain pecah, kain goni itu, Pak. Kain yang biasanya untuk, mohon maaf, untuk kita ngirim paket untuk masukkan itu. Jadi bahannya bahan kain, terus tiang-tiangnya cuma bambu, di tengah itu dikasih kain. Tenda Arafah pada waktu itu masih seperti itu. Kalau sekarang tenda Arafah sudah permanen, sudah pakai fiber, sudah dibuat dari bahan yang tidak yang tahan api, ya kan? Dulu 2015 hujan deras, jamaah bingung, ya kan? Gimana kita istighosah? Tengah hujan deras kita istighosah. Kita istighosah, minta kepada Allah. Alhamdulillah hujan reda, tapi ketika kita keluar, Pak, tenda kanan kiri rubuh galon, tenda kita aman. Untungnya tenda kanan kiri yang rubuh ini jamaahnya belum datang, karena jamaah yang nempatin tenda kanan kiri kita yang rubuh ini dia ngebek tarwiyah ke Mina dulu, baru ke Arafah. Tapi sudah rubuh sampai tengahnya itu sampai jempol. Kemudian tahun 2004-2005 waktu tsunami juga seperti itu. Di Mina hujan lebat sampai banjir di lorong-lorong itu. Sandal itu bersih, terkentir banyu galuh, kanyut banyu galuh. Waktu itu kita sudah diobrak-obrak oleh muasasah untuk segera berangkat ke Mekah. Segera berangkat ke Mekah karena kemungkinan Mina bakal banjir. Waktu itu saya berangkat dengan almarhum, kalau nggak salah dengan kakaknya Kak Edi. Kakak apa adik Pak Ibrizal? Kakak. Saya berangkat dengan beliau. Kakaknya Pak Albiadi 2000. Kami istighosah, juga membaca zikir taubat. Sudah diobrak didatang muasasah, sudah kami nak nafar tadi, disuruh nafar awal, kami nak nafar tadi. Istighosah. Yang lain itu, Bu, banyu masuk ke dalam tenda. Banyu masuk ke dalam tenda, ambal basahkan. Alhamdulillah tenda tempat itu yang istighosah jamaah Al-Huda waktu itu, kalau dasar ada yang ikut juga jamaah As-Sofa waktu itu kalau dasar. Cuman bagian pinggirnya yang basah, tidak sampai masuk ke dalam. Tapi kita tahu waktu kita ngintip, banyu di depan lorong tenda itu pecah sungai. Karena sandalnya sudah hilang galon. Yang sandal tidak dimasukkan, yang di luar sudah bersih, disapu banyu. Akhirnya kita bersyukur kepada Allah. Kemudian besok pagi kita melontar jumroh ke Mina. Rupanya betul di sekitaran tempat melempar jumroh itu, infonya setinggi manusia banyu itu banjir. Sehingga di sana tuh sampah-sampah becek jalan itu oleh sebab lumpur banjir. Itu kejadian 2004-2005. Berangkatnya waktu tsunami di Aceh, tsunami kita terbang sampai di sana. Setiap wong Arab ketemu wong Indonesia ditanya, "Cak, mana kabar Indonesia? Cak, mana kabar Aceh?" Kita bingung karena kita tidak dengar berita. Tahu-tahu kita tanya dengan petugas, "Ada apa banyak wong kok nanya tentang Indonesia?" Habis kejadian tsunami yang korbannya
100.000 lebih. Itu tahun 2004 akhir, ya, datangnya 2005. Itu haji saya pertama. Haji saya pertama di haji almarhum, ya kan, sudah dapat kejadian. Oleh karena itu, ya kan, senjata kita, senjatanya orang beriman silahul mukmin adalah doa. Maka istighosah ini salah satu cara kita untuk minta pertolongan kepada Allah, ya, biar selama perjalanan kita selalu ditolong oleh Allah, diberikan kemudahan. Maka sering-seringlah bapak-bapak untuk mengisi waktu-waktu kosong. Kalau tidak ngaji Al-Quran, baca istighosah, baca ya Yasin, ya kan. Juga kalau misalnya ada yang mungkin tidak begitu baik membaca Arabnya, ada Arab Indonesianya, Arab Latin istilahnya. Kalau misalnya cuma baca terjemahannya baik, silahkan. Yang penting tetap minta kepada Allah, karena Allah itu maha mendengarkan apapun bahasa kita. Mungkin itu saja bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga mulai hari ini kita selalu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, ya kan, kesehatan lahir batin, ya kan. Insya Allah mulai perjalanan berangkat hingga pulang diberikan kelancaran dan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya materi manasik saya serahkan kepada Neng Hajah Dewi Maliah Masrurah sebagai pemateri daripada Fikun ini. Bisa sudah datang di belakang, ya. Monggo maju ke depan. Boleh ditemenin oleh Neng Romah, nggak apa-apa. Karena nanti Neng Romah, sekalian kenalan, Neng Romah ini nanti yang akan mendampingi Gus Suhai untuk membimbing bapak-bapak ibu sekalian. Kelihatannya kecil, Pak. Ya kan, badannya kecil, jangan lihat badannya. Ya kan. Insya Allah beliau bisa menghibur ibu-ibu sekalian, ya kan, memberikan masukan. Beliau juga hafal Al-Quran, ya, isinya. Ya, monggo maju ke depan, dan saya izin untuk turun. Materi saya serahkan sampai selesai kepada Nek Dewi Maliah Masrurah. Monggo ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sampun lemes? Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang senantiasa kita doakan almarhum Romo Yai, kita doa bareng-bareng ke Al-Fatihah. Meskipun beliau hakikatnya tidak ada, tapi sebenarnya mendampingi kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Subhanallah ya mulia syekh wa terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya taati Ibu Nyai Hajah Siti Nurjanah, yang saya hormati para pembimbing KBIH Al-Huda, yang saya hormati calon jamaah haji tahun 2022-2023. Alhamdulillah, Allah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya berupa kesehatan, umur yang panjang, sehingga Bapak Ibu sekalian tahun ini akan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan rukun iman yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri, yang harus kita benar-benar berterima kasih atas Allah yang telah memberikan kenikmatan itu. Karena apa? Yang sudah daftar itu banyak, tetapi hanya 80 sekian yang telah mendapatkan jatahnya. Ini dengan harus banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang penuh barokah ini, saya mohon maaf sebelumnya. Saya telah lancang ini berada di depan jenengan, yang mana jenengan sebenarnya lebih afdol, lebih sepuh, otomatis ilmunya juga lebih banyak, lebih mengetahui. Tapi saya sa'atan wa ta'atan, bahwasanya saya telah diberikan amanah untuk menyampaikan masalah fikih wanita. Kalau judulnya fikih wanita, sing menyampaikan kok fikih laki-laki, ini rodok kurang pas gitu. Karena yang banyak mengalami tentang problematika perempuan itu adalah perempuan. Makanya saya diamanati untuk menyampaikan problematika pada pagi hari ini. Saya sebelumnya mohon maaf jika nanti apa yang akan saya sampaikan banyak salahnya, banyak kurangnya. Dan semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Shalawatullah wassalamu, semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu nanti akan mendapatkan pertolongan sebab kita membaca sholawat, sebab kita diakui, dan semoga kita semuanya diakui oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa teman saya telah melaksanakan ibadah umroh Ramadan, Syawal. Saudara saya ini sekarang masih dalam kondisi umroh. Saya tanya, di sana bagaimana ketika di Raudhah harus pakai aplikasi? Jadi yang dulu ketika di jadwalnya Raudhah untuk perempuan pagi, zuhur sama malam, sekarang hanya pagi saja. Kalau bapak-bapak bebas kapan saja mau ke Raudhah niku angsal. Tetapi kalau perempuan, ini yang kemarin Ibu, yang kemarin Ramadan, Syawal ini. Berharap nanti ketika hajian tidak memakai aplikasi lagi, sebagaimana kondisi atau jadwal yang sudah bahwasanya subuh ada 3 waktu untuk perempuan berada di Raudhah, setelah subuh, setelah zuhur, dan setelah isya. Karena luar biasa, termasuk tamannya surga, bahwasanya Raudhatun min riyadil jannah. Kalau enggak ke Raudhah, iman. Karena apa? Karena taman surga yang ada di dunia ini adalah di pertama di Madinah. Makanya ketika nanti kok ada ke Raudhah, Ibu kalau bisa nanti melaksanakan di sana. Nanti di sana ada mutawifah, ya? Ada mutawifah yang sudah disediakan untuk membimbing ibu-ibu berada di Raudhah. Nanti semuanya sudah harus siap. Jangan sampai tidak taat, yang penting itu. Karena apa? Karena di sana yang diuji adalah hati kita. Kalau hati kita itu ada rasa takabur sedikit saja, Masya Allah, ini jangan sampai ada.
Jadi kita harus taat. Ketika kita sama mutawifahnya suruh berhenti, berhenti. Ketika sama mutawifah suruh berjalan ke depan, kita ke depan. Jangan sampai kita mengikuti kelompoknya orang, karena terkadang yang sering diuji adalah nafsunya. Okay? Saya kuat, saya berani, saya mampu. Nah, ini jangan sampai ada. Tapi ini terkadang diuji hati kita ketika kita berada di sana. Maka apa yang dikatakan Syarif tadi benar, kita harus menata niat kita. Niat mulai dari sekarang, niat takarrub kepada Allah, niat lillahi ta'ala. Mulai dibersihkan hati kita. Jangan sampai kita haji karena ingin disebut sebagai hajjah atau haji. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu nanti ketika setelah pulang dari Mekah maupun dari Madinah diberikan predikat haji yang mabrurah, kehidupannya lebih baik lagi, lebih soleh lagi, lebih solehah lagi. Allahumma amin. Sebelum kita mulai materi, mari sarang-sarang kita bersama-sama membaca talbiyah. Karena apa? Afdol dzikir ketika di sana itu adalah membaca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Zikir yang afdol nanti kalau memang gelombang pertama itu ke Madinah terlebih dahulu, perjalanan Madinah ke Mekah, yang afdol zikirnya adalah membaca talbiyah. Yang belum hafal segera dihafalkan. Karena apa? Karena dengan zikir talbiyah itulah kita biar lebih dekat lagi kepada Allah. Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita hilang semuanya. Kita adalah niat mencari ridhonya Allah, gak usah ada embel-embel yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, calon jamaah haji, semoga mendapatkan predikat haji mabrur, Allahumma amin. Di sini saya akan menyampaikan tentang problematika perempuan. Problematika perempuan di sini berkaitan langsung dengan ibadah. Karena apa? Karena jangan sampai ibadah kita yang kita laksanakan di sana itu muluh itu sia-sia.
banyak sekali jamaah khususnya perempuan. Kenapa kok ada problematika perempuan? Karena perempuan itu ribet, tidak seribet laki-laki. Laki-laki itu hanya 2 helai kain ihram. Kalau perempuan tidak, membutuhkan semuanya, harus ditutup. Makanya perempuan ini ruwet, jelimet. Nah, ini selalu dibahas. Karena apa? Memang pembahasan laki-laki dan perempuan berbeda. Maka sebelumnya, nanti jika ada pembahasan saya, kata-kata saya yang kurang sopan, kok terlalu bagaimana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi apa yang dikatakan bahwasanya bapak-bapak hukum untuk mempelajari tentang ilmu kewanitaan itu adalah fardu kifayah. Jadi harus mengerti. Karena apa? Bapak-bapak akan mempunyai seorang istri dan anak perempuan jika Allah mentakdirkan mempunyai anak perempuan. Jika istrinya kok mengerti, maka tidak ada kewajiban bagi seorang suami. Tetapi jika kok nanti anak dan istrinya belum mengerti tentang ilmu kewanitaan, maka bagi bapak wajib untuk memberitahu. Bahkan harus bagi perempuan laki-laki itu memberikan izin atas istri dan anaknya untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui tentang ilmu kewanitaan. Maka bagi bapak-bapak hukumnya adalah fardu kifayah. Dan bagaimana tentang ibu atau perempuan yang sudah balik, itu adalah fardu ain untuk mempelajari ilmu kewanitaan. Kenapa kok fardu ain? Karena berkaitan langsung tentang ibadah sehari-hari. Dan biar tidak salah ketika kita dalam menghukumi sebuah problematika tersebut. Karena apa? Setiap sesuatu yang dikeluarkan dari perempuan, mohon maaf, darah ini adalah belum tentu dihukumi sebagai darah haid. Bisa jadi juga itu adalah darah istihadhah. Maka bagi perempuan yang sudah balik, ini adalah fardu ain untuk mempelajari tentang ilmu kewanitaan, yaitu tentang ilmu haid. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan faghtasilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah telah berfirman menurunkan sebuah ayat Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid. Orang-orang yang haid ini bertanya. Karena apa? Sebelum Allah menurunkan sebuah firman bahwasanya wa yas'alunaka 'anil mahid, dulu perempuan itu sangat diperlakukan yang tidak baik oleh para bapaknya, laki-lakinya. Khususnya adalah kaum Nasrani dan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah mengatakan memperlakukan seorang perempuan itu ketika dia mengeluarkan darah ini bergaul. Bahwasanya darah itu dia tidak mengetahui itu darah apa. Yang penting ketika ingin berhubungan langsung berhubungan. Berbeda dengan kaum Nasrani yang mana ketika istrinya mengeluarkan darah, bahwasanya istrinya itu dikatakan jijik, menjijikkan. Sehingga apa? Istrinya dikeluarkan dari rumah, kemudian dibikinkan rumah di kamar sendiri tanpa bertemu kepada suaminya, tidak boleh pokoknya duduk bareng sama suaminya, tidak boleh. Jadi apa yang dilakukan ketika istrinya itu masak, bikin kopi, bikin teh, kaum Nasrani merasa jijik. Karena apa? Karena mengeluarkan darah. Dari kejadian itu Imam Syafi'i meneliti dari berbagai macam negara dan berbagai macam perempuan. Baik perempuan itu perempuan dari kalangan mana saja, itu penelitian Imam Syafi'i luar biasa.
Karena ternyata dari satu perempuan ke perempuan yang lain, yang dialaminya ini adalah berbeda. Cara-cara atau ciri-ciri orang yang pertama kali mengeluarkan darah ini tidak sama. Umurnya juga tidak sama. Sehingga Imam Syafi'i itu telah merumuskan sebuah hukum bahwasanya orang perempuan yang pertama kali mengeluarkan darah adalah umur 9 tahun kurang 16 hari 16 malam, lebih sedikit. Atau 8 tahun 11 bulan 14 hari. Jika kok kurang dari umur itu, ini tidak bisa dikatakan darah haid, tetapi darah istihadah. Ini adalah dasar. Karena apa? Saya membahas haid yang paling dasar terlebih dahulu. Karena apa? Karena pasti saya lihat ini jamaah haji tahun ini masih dalam masa subur semuanya. Kalau tahun kemarin ada yang sudah sepuh umurnya 100, insya Allah sudah monopos gitu ya. Jadi sudah sama. Tapi kan yang banyak adalah masih subur. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, karena apa? Karena di sana ini nanti yang dilatih, yang dilakukan adalah fisiknya, ibadah fisik. Kalau nanti jamaah huda mendapatkan hotel yang mana hotel itu kok dekat, disyukuri alhamdulillah. Kalau Allah memberikan hotel yang jauh, tetap disyukuri alhamdulillah. Nanti akan ada bis sholawat. Perjuangannya adalah orang haji ini adalah melaksanakan jamaah 5 waktu. Perjalanan yang luar biasa, yang mana membutuhkan tenaga yang ekstra. Maka kalau nanti kok dikasih sarapan, harus sarapan terlebih dahulu. Aku nggak nafsu makan ini, jangan. Apapun yang Allah berikan, yang Allah suguhkan itu adalah kenikmatan. Gak tahu jenengan suka atau tidak, kurang pedas atau tidak pedas, ini harus dimakan. Biar kondisi kita sehat. Yang suka pedas, bawa bumbu cabai. Yang suka pedas, bawa sambal terasi. Sekarang kan banyak terasi kemasan. Bawa. Karena apa? Di sana kurang pedas. Kalau yang suka pedas, maka saya dulu bawa sambal teri. Sambal teri itu dibawa. Jadi kalau ada jamaah yang sakit kencing manis, tidak mau makan kalau tidak makan sambal terinya saya. Ya Allah Pak. Jadi saya kasihkan. Yang penting jamaah sehat mau makan. Saya mengantisipasi seperti itu. Karena apa? Karena terkadang lidahnya tidak sama. Terkadang kalau di sana, kalau dalam kondisi sakit itu apa saja tidak mau. Makanya yang terpenting apa yang disuguhkan oleh Allah harus diterima dengan syukur, harus dimakan. Nah, di sini perempuan itu ketika mau melaksanakan ibadah, ini mohon maaf saya agak nggak begitu enak. Bahasanya adalah rutubul farji. Bahasanya farji. Bahasanya farji ini adalah jika dikeluarkan dari dalam ini dihukumi najis, jika dikeluarkan dari pinggir maka dihukumi tidak najis. Tetapi kita tidak mengetahui cairan itu apakah dikeluarkan dari dalam atau dari pinggir. Maksudnya itu pinggirnya farji. Maka ketika kita mau sholat, hendaknya kita pipis terlebih dahulu. Ketika pipis kita harus cebok. Celana ini, mohon maaf, aku sebenarnya untuk sarung ya bapak-bapak. Perempuan ini banyak sekali mengeluarkan cairan. Makanya ada cairan yang namanya dinamakan perempuan itu mengeluarkan 2 kali lipat daripada laki-laki. Yang dikeluarkan perempuan itu mohon maaf air kencing,
darah, mani, wadi, madi, gitu. Nah, kalau per bapak-bapak laki-laki ini yang dikeluarkan air kencing, mani, madi. Madi juga Bu, langsung madi nggak mungkin. Air wadi ini bagaimana? Ya, yang pertama tadi ada keputihan. Keputihan ini perempuan pasti punya. Keputihan itu cairan yang dikeluarkan sebab kecapean, mikir, ini kesayangan. Ini hukumnya najis. 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 Jadi kalau sudah keputihan, apalagi sangat kental sekali, sampai dia molor, itu sampai molor-molor, ini adalah keputihan yang sangat luar biasa derasnya. Ini nanti bisa dihukumi daimul hadas. Daimul hadas berarti harus memakai panty liner, dan ketika nanti wudhu ini niatnya adalah nawaitul wudhu'a listibahatis sholati, seperti halnya dihukumi orang istihadah. Yang selanjutnya adalah wadi, madi. Madi itu cairan yang disebabkan karena adanya syahwat. Orang yang syahwatan ini sebelum mengeluarkan mani, dia mengeluarkan cairan. Yang selanjutnya adalah wadi. Wadi itu adalah cairan yang disebabkan karena berjalan jauh, capek, naik turun. Ini perempuan akan mengeluarkan cairan. Yang selanjutnya mengeluarkan cairan darah. Darah sudah jelas. Dan ini semuanya dihukumi najis kecuali hanya mani yang dihukumi suci. Jadi dari beberapa cairan yang dikeluarkan oleh perempuan, ini hanya satu yang dihukumi suci, yaitu mani. Lah, perempuan ini ketika nanti di sana, ini otomatis fisiknya ini harus benar-benar dijaga. Ketika jalan, ini pasti mengeluarkan cairan. Nih, makanya ketika cairan itu ada, ini hukumnya adalah najis. Maka cara menjaganya bagaimana? Ketika mau sholat pakai panty liner. Celananya dikasih panty liner. Nanti ketika kok deres, nah itu yang penting celananya tidak kena najis. Karena apa? Ketika tidak pakai panty liner, hanya pakai celana dalam saja, ketika kok kita sholat, ini kok dalam kondisi cairan itu deres, ini nanti pasti akan tembus ke baju. Ketika tembus ke baju, tembus ke mukena. Ini nanti semuanya najis. Kita sudah jauh-jauh untuk mengikuti jamaah, ternyata kondisi badan dan kondisi pakaian ini dalam kondisi najis sayang. Kemudian adalah sebelum wudhu ini harus kencing terlebih dahulu. Ketika kencing baru cebok. Ceboknya jangan asal mau karena apa? Karena mohon maaf, kemaluan perempuan farji ini nanti ketika cebok dengan asal ini takutnya ada najis yang masih tersisa. Maka perempuan ini memang paling banyak membutuhkan air daripada laki-laki. Laki-laki pakai air aqua aja sudah bisa menghilangkan najis. Tapi kalau perempuan mohon maaf kurang. Karena apa? Ketika kita kencing ini terkadang air kencingnya ini berada di belakang, netes atau merembet ke belakang. Nah ini yang wajib untuk dilaksanakan adalah membersihkan tidak hanya depannya saja, tetapi belakangnya juga harus dibersihkan. Karena memang begitulah perempuan dan semuanya sudah mengetahuinya, maka kita harus lebih menjaga kesucian. Karena apa? Di sana adalah ibadah. Yang selanjutnya adalah saya akan membahas masalah aurat laki-laki dan aurat perempuan. Aurat laki-laki adalah baina surah wa rubah, hanya pusat dan
mulai dari pusat sampai lutut. Maka laki-laki itu ketika sholat pakai baju seperti ini sudah bisa, pakai gamis juga bisa. Yang penting lutut sama pusat ini wajib untuk ditutupi. Maka ketika ihram itu hanya pakai 2 helai saja. Yang bawah ini adalah mulai dari perut ini harus dikencengi. Andai kan kok yang atas itu jatuh nggak masalah. Karena apa? Bukan termasuk aurat. Tapi kalau perempuan, auratnya yang wajib untuk ditutupi adalah jami'u badaniha ilal wajhi wal kaffain. Seluruh tubuh perempuan wajib untuk ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Makanya ketika nanti dari Madinah ke Mekah, ketika mau niat ihram, semuanya wajib memakai baju putih. Sebelum niat tidak masalah ibu membuka auratnya, contoh membuka kerudung, bukan masalah. Pakai kerudung nanti kan akan perempuan sekamar, perempuan, bapak-bapak nanti. Jadi biasanya kalau sesama perempuan ini hanya pakai daleman saja, namanya ibu-ibu hanya segini saja biasanya dari kamar mandi ke kamar. Tetapi kalau sudah niat ihram, ini yang sering terjadi. Perempuan ibu-ibu itu dari Madinah ke Mekah perjalanan 6 jam. Naik bis. Sekarang sudah ada naik kereta. Dari Madinah ke Mekah ada kereta cepat. Tapi kemarin ini Mbak Rika ini lagi umroh kemarin dari Madinah ke Mekah naik kereta, lebih cepat. Tetapi kita tidak tahu nanti haji itu apakah akan dinaikkan kereta atau akan dinaikkan bis. Kalau dari Madinah ke Mekah ini naik bis itu 6 jam. Ini kalau kita sudah niat ihram, sudah mulai tidak diperbolehkan untuk membuka auratnya. Jadi nanti dari Madinah ke Bir Ali niat ihram. Kalau sudah niat, ini sudah wanti-wanti, jangan sampai kena denda. Dari Bir Ali sholat, kita sudah pakai baju putih-putih. Lengan ini wajib untuk ditutupi. Perempuan ini, ya. Makanya kalau pakai kaos tangan, ini harus dilihat kaos tangannya, kelihatan ini ini pergelangan tangannya. Karena apa? Ada kaos tangan yang mana pergelangannya itu sampai sini kelihatan. Kalau memang membeli kok pas kebetulan mendapatkan pergelangan yang sangat blebrek, ini dijahit mohon. Yang terpenting ini jangan sampai kelihatan, sehingga apa? Ketika kita nanti memakainya, maka tidak membuka aurat. Pakai kaos sekarang ada manset nih Bu. Manset pun juga hati-hati, karena kalau manset hanya segini saja, mohon maaf, yang dijaga itu adalah tidak awalnya. Terkadang kita ketika di bis itu dalam kondisi tidur, ketika tidur ini lupa ya. Namanya orang tidur ini terkadang gerakannya ini, dan terkadang kita lupa kalau kita dalam kondisi ihram, langsung dibuka. Nah ini kena dam, ya. Makanya harus saling mengingatkan. Nanti ngeremah mengingatkan, awas Bu, hati-hati auratnya dijaga. Nah ini nanti ketika di sana, ini nanti kalau sudah niat ihram dari Bir Ali sholat tawaf, sholat sunnah, ketika nanti akan dibimbing di bis, nanti mulai niat ihram umroh yang pertama. Ketika sudah niat ihram umroh yang pertama, ini mulai diperhatikan auratnya. Mohon maaf, kalau memakai daleman, ini jangan sampai ada rambut yang keluar. Biasanya nyogrok-nyogrok rambut yang belakang. Maka pakai daleman, itu pakai daleman yang benar-benar nutup. Ada daleman tapi rambut yang sini terbuka, hanya sini saja. Ada daleman yang mana dia menutup semuanya.
Maka yang baik, karena apa? Karena kita ihtiyat, berhati-hati biar aurat atau tidak terbuka, maka memakai daleman yang menutup, yang rambut itu sampai tertutup. Dan ini tidak boleh dibuka. Ya? Ketika nanti kok di sini ada rambutnya, segera untuk dimasukkan. Nah, di Mekah nanti kita akan disambut oleh muassasah dan akan diarahkan ke hotel. Nanti hotelnya di mana? Nanti belum ada yang mengetahuinya. Ketika di hotel, semuanya membawa barangnya. Pokoknya ini dalam kondisi ihram semuanya. Bapaknya juga dalam kondisi ihram, ibunya juga dalam kondisi ihram. Kalau kentut bagaimana? Enggak masalah, jangan ditahan, kentut-kentutlah. Nanti ketika sudah di hotel, nanti akan dikasih tahu ibu-ibu ini namanya, sudah ada semuanya. Pasti ibu-ibu bersama ibu-ibu. Nanti ketika masuk di hotel, kok jenengan mau ke kamar mandi? Ini hati-hati. Ketika ke kamar mandi mau wudhu, karena apa? Setelah itu kita akan ke Mekah, tawaf, ya sudah mulai rangkaian umrohnya. Ketika ke kamar mandi, ini kan wudhu ya, habis tidur, kentut dan lain sebagainya. Ke kamar mandi, ini boleh dibuka. Ketika boleh dibuka, pas keluar kamar mandi, wajib untuk tertutup semuanya. Jadi mulai kaos tangan, mulai dari kaos kaki, mulai dari jilbabnya, mulai dari dalemannya, itu dipakai di dalam kamar mandi. Tidak boleh, ini mohon maaf terkadang mbah-mbah kalau dulu ya, tapi saya lihat tahun ini kayaknya semangat semuanya. Mudah lupa mbahnya itu, mudah lupa. Jadi ada orang yang mudah lupa, ada orang yang tidak lupa. Ini dari kamar mandi sudah beliau itu rambutnya kelihatan dan jilbabnya hanya di sampirnya saja. Mungkin kebiasaan di rumah. Akhirnya apa? Mbah, kita lo ihram tidak boleh membuka aurat. Oh iya, di kamar mandi lagi. Jadi hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Bapak-bapak juga ada yang dari dari Madinah ke Mekah ke kamar mandi langsung pakai kolor. Ini tidak boleh, belum boleh. Jadi kalau belum ada dari pembimbing nanti Gus Ruat nanti mengatakan, Pak, kita sudah selesai masa ihram kita, maka tidak boleh memakai kolor atau memakai kaos dalam. Ibu juga sama. Jadi sebelum kita tahalul, rangkaian ibadah kita belum selesai, maka belum boleh membuka auratnya dan belum boleh ganti pakaian. Jadi setelah nanti sudah selesai, maka sudah tahalul, alhamdulillah umroh pertama sudah dilaksanakan, kembali lagi ke maktab, ke hotel, baru mandi. Ketika nanti dari Madinah yang tadi wudhu tadi gak boleh jenengan gosok gigi, belum, gak boleh. Kalau rangkaiannya belum selesai gak boleh gosok gigi, gak boleh. Cuci muka gak boleh. Pakai minyak wangi gak boleh. Karena apa? Itu larangan. Ya, larangan. Jadi sebelum selesai masa tahallulnya tidak boleh memakai wangian. Jadi kalau ke Mekah nanti cukup untuk wudhu saja. Setelah wudhu memakai kostum lengkap di dalam kamar mandi. Kalau belum lengkap jangan keluar. Mungkin ada tadi manset tangannya yang belum pas, ini dipaskan terlebih dahulu, baru kita keluar. Dan ketika keluar kita bertemu sama teman-temannya, ini kondisi kita sudah dalam kondisi ihram dan tertutup semuanya. Nah nanti bagaimana ketika sholat kalau memang kondisi bajunya kok bersih, maka boleh untuk dipakai. Tetapi kalau saya pasti membawa mukena di mana saja. Dan bagi yang tidak terbiasa membawa mukena atau sholat memakai baju, mohon maaf sebelumnya,
ibu-ibu kalau pakai legging ya, pakai legging dalamannya, ketika memakai kaos kaki, saya mohon leggingnya dimasukkan ke dalam kaos kakinya. Dan kaos kakinya jangan kaos kaki yang tipis. Karena apa? Karena ketika kaos kaki yang tipis, ketika antara mustamek dan mukhotob itu kok kelihatan auratnya, warna kulitnya ini termasuk batal. Jadi kaos kakinya harus kaos kaki yang tebal. Kalau memang jenengan nanti sholatnya memakai baju. Jadi pakai leggingnya itu dimasukkan ke dalam kaos kaki. Ini nanti Pak. Yang setri itu ruwet, wakeh pokoknya. Ada legging, ada rok dalam, ada jilbab, dalaman jilbab, ada kaos tangan. Jadi leggingnya itu dimasukkan ke dalam kaos kaki. Dimasukkan ke dalam kaos kaki. Lah kaos kaki ini yang sering terjadi adalah memakai kaos kaki yang sembrono. Kaos kaki yang sangat tipis sekali. Kaos kaki yang tipis yang mana sudah kendor lagi. Karena apa? Karena di sana nanti akan sering dipakai. Nanti ketika kita mau ke masjid memakai kaos kaki. Karena apa? Menjaga biar kita tidak dalam kondisi kepanasan. Karena panasnya luar biasa. Ketika kita mau halaman itu, Masya Allah pokoknya. Tetapi kalau kita ikhlas, kita lillahi ta'ala, Allah akan memberikan dingin di kepala kita. Kita tidak akan merasakan panasnya dunia. Lah ini nanti beli kaos kakinya tuh yang tebel, okay? Kalau mau sholatnya pakai kaos kaki yang itu, ini jangan terlalu ditarik. Ini yang sering terjadi, terlalu ditarik ke atas sehingga tumitnya ini kelihatan ketika sujud. Karena apa? Bahan itu ketika terlalu ditarik, ini otomatis akan terlalu nempel. Ketika akan terlalu nempel, ini otomatis bahannya ini akan melar sehingga warna kulitnya kelihatan. Lah ini yang sering terjadi dan butuh untuk diwaspadai. Harus jangan sampai ibadah kita muluh sia-sia di sana. Kita sudah nunggu bertahun-tahun, tetapi ketika di sana kita sembrono di dalam ibadah. Ini kalau kita melihat orang kok di sana kok pakai daster sholat ya, jangan diikuti Bu ya, boleh usah diikuti karena kita mempunyai imam tersendiri. Kok ternyata ada ibu nanti melihat ada orang Pakistan, orang Turki, kok kostum mukananya hanya seperti itu? Ya, daerah pasti mempunyai kaidah sendiri-sendiri, mempunyai imam sendiri-sendiri. Ikhtilafu ummatin rahmatun. Perbedaan umat itu adalah rahmat dari Allah. Ya Allah, ternyata orang Turki kayak gitu ya. Oh, ternyata orang Pakistan kayak gitu ya. Oh, ternyata orang India kayak gitu ya. Kayak gitu. Orang sana itu takjub kepada orang Indonesia. Pakai mukananya bagus-bagus, sangat senang sekali dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu sumeh, mudah senyum. Jadi kalau ditanya, hajah, ta'al, kurma, senyum. Mau beli kurma, senyum. Nggak paham bahasa Arab. Jadi kalau ditanya mau beli kurma aja, senyum. Nggak paham. Jadi kalau makin jenengan mau beli oleh-oleh, lebih baik ada pendampingnya, ya. Ajak Gus Ruai, ajak nih orang, ayo beliin saya oleh-oleh ini. Bahasanya saya nggak paham, kayak gitu contoh. Jadi biar paham. Jadi ketika seperti itu nanti di sana, makanya orang Indonesia itu disenangi orang sana karena apapun paham boga, yang penting senyum. Berbeda dengan orang Malaysia. Maka saya tanya kenapa orang Melayu Malaysia no. Apa ya bahasanya? Jahat. Karena tidak murah senyum bahasanya kayak. Karena paham orang Malaysia itu pinter bahasa Inggris. Wong Indonesia bahasa Palembang pinter. Nanti kalau jenengan ditanya bahasa Arab, jawab dengan bahasa Palembang. Jadi biar sama-sama tidak pahamnya. Masya Allah luar biasa ya. Di sana itu
nikmat yang luar biasa. Apapun yang Allah kondisi nanti Allah berikan, ini harus benar-benar disyukuri. Terpenting jangan mudah mengeluh. Ini terpenting. Kok panas kondisinya? Alhamdulillah. Waduh, insya Allah enggak waduh. Karena kondisi cuaca di sana sama ya. Kemarin 43 derajat. Sama kayak Indonesia. Jadi kalau di sana jangan mudah mengeluh. Karena apa ya? Allah memberikan kenikmatan, yang diuji adalah hati kita. Memang hatinya harus benar-benar lillahi ta'ala, karena kita di sana adalah tamunya Allah. Maka kalau kita lillahi ta'ala, kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari berbagai macam kondisi kita. Apapun kita telat tidak mendapatkan base, contoh alhamdulillah gonggong dapat base. Kita husnudzon aja kepada Allah. Karena apa? Ketika kita husnudzon kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan yang lain. Makanya tidak mudah, tidak boleh suudzon, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkata yang tidak baik. Saya dulu pertama kali haji itu diberi amalan oleh orang tua saya. Kalau di Madinah banyak-banyak membaca sholawat tuh. Ya, sholawat, pokoknya di mana saja banyak sholawat. Kalau di Mekah banyak-banyak membaca istighfar. Allah memberikan memberikan gambaran. Ada orang India yang mana tidak pakai sandal, dia kakinya dicat sama henna. Ada yang pletek-pletek kakinya. Kita nggak boleh menghina. Ya Allah, kok sikilnya jelek, nggak boleh. Ya, apapun nanti kondisinya di sana itu tidak boleh menghina kita. Kita harus banyak istighfar. Lebih baik kita nggak usah melihatnya daripada hati kita yang kotor. Jadi langsung dialihkan aja penglihatan kita banyak istighfarnya. Karena apa? Karena pasti seluruh dunia akan dijadikan satu di sana. Berbagai macam kalangan, berbagai macam kondisi, berbagai macam bentuk dan lain sebagainya. Kok ada orang yang hidungnya mancung sampai segenter? Masya Allah, kapan kamu dapat hidung yang seperti itu? Kok yang minta sedikit? Boleh apa enggak? Tanya aja. Pasti perempuan kayak gitu, banyak sekali Masya Allah kenikmatan ya. Jadi sampai jalan itu tidak melihat depannya, hanya melihat sampingnya, sampai nubruk-nubruk. Karena apa? Wong Indonesia itu banyak gumunnya. Herannya, kok orang sana begitu cantik, tinggi, besar, putih, hidung mancung, Masya Allah. Kondisi jilbab ini tok Yusuf, aku ini tetap elek. Ya memang sudah takdirnya, sudah bagiannya seperti ini. Tetapi yang terpenting orang Indonesia dicintai di sana. Semoga kita semuanya dicintai oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu, nanti jika perempuan atau ibu-ibu mengeluarkan cairan atau mengeluarkan sesuatu dari kemaluannya, jika itu dalam masa haid, maka itu dihukumi haid. Jadi sedikitnya haid itu adalah 24 jam, atau 1 hari 1 malam. Jika kurang dari 24 jam, maka dinamakan istihadah. Apakah boleh sholat? Boleh, hanya dibersihkan saja dari kemaluannya baru melaksanakan sholat. Jika contoh pagi ini mengeluarkan flek, nanti zuhur dilihat masih ngeflek, sama catat, dicatat. Asar masih mengeluarkan flek, dicatat. Berarti kodok nanti kan sholatnya. Mulai dari jam 8 sampai jam 4 ini berapa jam mengeluarkan fleknya. Maghrib ternyata sudah bersih. Yang masih subur baiknya membawa kapas karena apa? Untuk mencoret. Nanti pakai kapas. Kalau memang sudah nggak ada, berarti kalau tidak ada dari 24 jam, berarti itu tadi adalah istihadah. Ketika istihadah, maka ketika tidak sholat tadi wajib untuk
bayar. Kok ternyata besok lagi keluar fake lagi? Karena apa? Di sana sayang kalau tidak jamaah. Sayang banget kalau nggak jamaah. Kondisi apa pun pokoknya eman-eman. Meskipun dapat di halaman saja, sing penting jamaah karena imame wong ganteng-ganteng, suaranya wapi. Meskipun sebenarnya nggak pernah tahu imamnya yang mana. Pokoknya suaranya api, isi wong ganteng. Itu wong Indonesia. Kemudian ini nanti kalau memang kurang dari 24 jam maka dinamakan istihadah. Lah, haid bisa dikategorikan haid yang pertama adalah dikeluarkan dari perempuan yang umurnya 9 tahun kurang 16 hari 16 malam. Insya Allah ini saya lihat sudah melebihi dari 9 tahun ya. Jadi besok andaikan kok ibu-ibu mengeluarkan flag masih subur ini, saya lihat ada yang masih muda-muda ini. Ini harus ini nanti mbah-mbah ketika tawaf, ya, ketika tawaf ini yang muda harus singgep. Saya dulu pokoknya bagiannya bersama mbah-mbah pokoknya. Sret saling nanti memegang biar apa? Biar tidak lepas. Ya, ini yang muda-muda ini, Mbak. Saya lihat masih muda-muda ini. Mana yang tidak mampu untuk berjalan cepat ini dipegang. Kalau lebih dari 24 jam maka disebut dengan darah haid. Jadi yang bisa dikatakan darah haid ini yang pertama adalah dikeluarkan dari perempuan yang mana umurnya 9 tahun kurang 16 hari 16 malam atau 8 tahun 11 bulan 14 hari. Yang kedua yaitu dikeluarkan minimal 24 jam 24 jam atau sehari semalam. Ini jika darah itu dikeluarkan terus menerus. Jika kok terputus-putus, yang terpenting masih dalam masa 15 hari 15 malam. Jadi contoh, hari ini mengeluarkan darah, ini yang terputus-putus ini banyak sekali pembahasan. Hari ini mengeluarkan flag itu hanya 4 jam. Habis itu bersih. Besoknya lagi mengeluarkan flag lagi 4 jam. Habis itu bersih. Besoknya lagi mengeluarkan flag lagi 5 jam. Ini contoh. Besoknya bersih. Besoknya lagi mengeluarkan flag. Jika mengeluarkan flag itu ini yang terputus, berarti ini darah yang terputus-putus. Mengeluarkan flag kok masih dalam masa maksimalnya haid, kok dihitung ternyata ada 24 jam, maka dihukumi haid. Yang selanjutnya adalah dikeluarkan dalam masa suci 15 hari 15 malam dan maksimalnya haid itu adalah 15 hari 15 malam. Seperti itu. Nah, ini nanti biasanya perempuan ini yang masih subur ini untuk menjaga biar tidak haid ini dikasih pil. Oke, terserah makin nanti diminum atau tidak, terserah individu ya semuanya. Nah, ini nanti tujuannya apa? Biar ibadah kita tidak terganggu di sana. Kok ternyata kita sudah minum pil kok tetap keluar, berarti dosisnya ditambah. Yang sama dokter biasanya disuruh sehari sekali, ini 2 kali, 2 tablet, 2 kapsul. Jadi sekali minum langsung 2 kapsul. Nah ini nanti biasanya langsung berhenti darahnya. Karena apa? Karena kita namanya ikhtiar ya, semuanya takdir Allah. Namanya kok masih keluar ya? Ya memang waktunya haid kok mesti keluar lah. Berarti dosisnya itu nanti ditambah. Yang asalnya sama dokter disuruh 1 tablet, ini nanti minum 2 tablet. Insya Allah nanti akan berhenti. Nanti kalau memang sudah selesai masa masa hajinya, waktu ke Indonesia nggak diminum nggak apa-apa. Nanti biasanya langsung haid kayak gitu, kembali lagi normal. Karena apa? Kenapa kok kita diperbolehkan untuk meminum pil KB? Karena tadi biar ibadahnya
maksimal dan ini memang diperbolehkan. Hukumnya untuk minum KB, pil KB biasanya ada mereknya ya, ada dosisnya yang tinggi, ada dosis yang sedang, ada dosis yang rendah, itu biasanya seperti itu. Nah ini nanti memang diperbolehkan bagi orang yang melaksanakan haji dan umroh, ini memang diperbolehkan di dalam sebuah hukum. Tetapi kalau sehari-hari ya tidak boleh. Oke? Nah mungkin ada yang dipertanyakan. Kalau menopause bukan ada masalah. Aman ya. Jadi kalau sudah menopause ini insya Allah tiap hari bisa untuk melaksanakan jamaah, okay? Jamaah nanti ini. Ya nggak apa-apa. Karena jadi ketika kok flagnya sudah tidak nampak atau sudah berhenti, maka kita boleh melaksanakan jamaah, boleh sholat. Kok ternyata Allah memberikan flag lagi? Karena apa? Karena kita tidak ada yang mengetahui manusia itu. Kapan kita akan diberikan flag oleh Allah atau akan dikeluarkan darah itu? Nggak ada yang mengerti. Makanya ketika nanti kok mengeluarkan flag kurang dari 24 jam, maka cukup untuk dibersihkan saja. Tetapi kalau flag itu kok ternyata melebihi dari 24 jam, maka wajib untuk mandi setelah bersih. Karena kita kan tidak mengetahui, tidak mengerti bahwasanya kalau besok akan mengeluarkan flag. Ya dah. Manusia kan tidak ada yang mengerti kapan. Ternyata kita sudah berusaha, kemudian Allah memberikan tetap mengeluarkan flag itu, berarti kalau tidak ada 24 jam maka cukup untuk dibersihkan saja dan boleh untuk melaksanakan rutinitas ibadah yang lainnya. Kalau kok ternyata besok lagi ada keluar flag lagi, ini nanti dicatat. Maka ketika pertama kali mengeluarkan flag dicatat jam berapa mengeluarkan flag itu dan berapa jam, berapa jam mengeluarkannya flag. Ini harus dicatat. Tujuannya apa? Biar kita bisa mengerti ini darah apa yang kita keluarkan. Nah, kok ternyata sudah selesai hanya 4 jam saja, maka langsung dibersihkan. Kita boleh untuk melaksanakan rutinitas ibadah yang lainnya. Besoknya juga gitu, subuh kita jamaah. Jam 3 itu sudah harus, saya dulu ya, jam 3 sudah di masjid ya, sampai nunggu subuh. Makanya ini kalau dulu ada amalan yang mana untuk menahan air kentut ya, untuk menahan kentut dan beser. Karena kalau jam 3 sampai subuh terkadang kentut, terkadang karena dinginnya masjid, AC dan lain sebagainya, yang tidak terbiasa ASEAN ini pengennya pipis terus, kayak gitu. Ini dulu sama Romo Yai dikasih amalan biar terhindar dari beser dan bisa menahan kentut. Nanti akan dikasihkan insya Allah ketika akan nantilah akan dikasih, insya Allah akan dikasih. Biasanya dikasih lembaran, ini nanti dibaca, ya. Jangan sampai lembaran itu dihilangkan. Ini jimat kalau saya dulu, ya, jimat ini karena perempuan pasti besernya, mengalami beser dan kentut dan luar biasa. Kadang kalau sudah apalagi makan ya, makan itu kan lama tidak makan nasi, otomatis kena AC terus. Ini ininya kentut kembung. Ini nanti ada amalannya, ada doanya dari Romo Yai. Ini biar untuk bisa menahan. Dan nanti insya Allah akan dikasihkan lembarannya. Nanti dibawa ke sana. Kalau sudah dikasihkan kayak istighosa itu dibawa. Jadi sambil nunggu imam kita istighosa, sambil nunggu imam kita ngaji. Biasanya kalau sudah ngaji Al-Quran berjam-jam sampai khatam sehari semalam, apalagi ya capek kok imam belum komat-komat istighosa. Jadi gini Bu, wudu itu ada wudu yang membatalkan, ada wudu yang tidak membatalkan. Wudu yang membatalkan adalah wudu yang mana pantat ini baik laki-laki sama perempuan sama.
yang mana pantatnya tidak menetap ke bumi. Jadi mohon maaf ketika kita dalam kondisi nunggu imam, karena apa? Indonesia sama Mekah beda loh ya. Kalau di sana kita pinginnya kan berada di dalam masjid, sehingga kita ikhtiarnya adalah sebelum jam 12, jam 11.10 kita sudah berada di masjid biar dapat dalam. Kalau berangkatnya jam 11.12 ya pasti sudah penuh, nggak boleh, sudah laskarnya sudah full kayak gitu nanti. Lah ini nanti apa namanya duduknya adalah tidak boleh datang ya. Non saya ulang ya. Duduk itu, duduk yang mana yang tidak membatalkan, ini adalah yang tidak membatalkan sih. Yang tidak membatalkan adalah pantatnya harus menetap ke bumi. Kayak gini. Seret. Tidak boleh tergeser, tidak boleh kemana-mana. Contoh, kita kok ngantuk. Biasanya kan nunggu imam pasti ngantuk namanya. Mau wudhu jauh, karena kalau kita sudah keluar masuk susah. Mantan. Nah makin Indonesia. Nanti kalau ibu-ibu mau ke kamar mandi, jangan sendirian ya. Yang pertama kali loh ini. Kalau yang sudah berkali-kali ke sana nggak masalah, sudah tahu medannya. Jadi kalau bisa jangan sendirian. Karena apa? Terkadang kita lupa karena di sana sama semuanya. Gantan ya? Kadang sama laskarnya nggak boleh. Jadi kalau memang kita full aja layajus contoh seperti itu. Nanti ada yang dikatakan aja sajadah saya berada di depan di dalam masjid, tetapi ada laskar yang baik hati, ada laskar yang luar biasa. Sabar yang penting ya. Duduk harus menetap di bumi dan tidak boleh goyang. Jadi kalau jenengan kok tidur nanti ini nggak boleh geser kayak gini, nggak boleh kayak gini ya, kentut kayak gini. Jadi kalau jenengan nanti kok gini, jadi harus tetap. Ini kalau dalam kondisi seret. Bapak-bapak juga sama. Kalau bapak-bapak itu mohon maaf kok apa ya? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Sila ngeten nggih. Gini aja. Enggak boleh sampai gini-gini enggak boleh. Jadi kalau memang sila ya sila kayak gini aja. Kalau tidur ya tidur gini aja. Tetapi mohon maaf, kalau sila seperti ini terkadang, mohon maaf, ada lubang yang bisa untuk mengeluarkan udara yang begitu sejuk baunya. Lah ini, maka yang lebih aman memang dalam kondisi dijepit. Ya, dijepit. Bapak-bapak juga biasa kok duduk kayak gini. Ini insya Allah ini tidak ada angin yang keluar. Jika kok ibu-ibu nanti juga kayak gini, terkadang kayak gini, apalagi sudah nikmat kayak gini ya, sudah ini wajib untuk wudhu, ngulang wudhunya, okay? Apalagi ada yang tidur sampai glosor, waduh ini sudah niatnya tidur tenang ini. Ini maka ketika komat wajib untuk wudhu, ngeten nggih, jangan sampai ngeten Bu. Jangan sampai kita gara-gara seperti ini kita akhirnya meremehkan syarat sahnya sholat. Nanti saya nggak bisa berada di dalam. Nanti saya tidak boleh ke dalam lagi. Jangan. Kalau memang kita batal, kita wajib untuk wudhu. Ini banyak sekali kejadian yang mana dia itu eman-eman berada di dalam masjid, tetapi dia batal, syarat sahnya sholat tidak diperhatikan. Jadi syarat sahnya sholat ini kan wudhunya kudu bener, wudhu terlebih dahulu. Lah ini dia sudah jelas batal tapi tidak melaksanakan wudhu, dia melaksanakan langsung jamaah. Saya tanya, ibu tadi kan tidur, kok nggak wudhu terlebih dahulu? Nanti nggak boleh masuk, nggak boleh, tetap harus ngulang. Jadi diulang lagi, wajib diulang lagi. Ibu nanti wudhu, ulang lagi jamaahnya, sholatnya, saya gitu kan.
Karena apa ini? Jadi jangan sampai kita dengan hal yang seperti itu ya mencari afdolnya, pengennya di dalam, tetapi tidak memperhatikan keabsahan daripada sholat. Ingat tujuannya adalah kita ke sana adalah ingin ibadah, ya dah. Maka ketika ibadah ini syarat-syarat keabsahannya sholat wajib untuk diperhatikan. Makanya yang biasanya duduknya mangap-mangap, biasanya kan kayak gini capek, ngaten nggih. Jadi yang terpenting waktu kita ngantuk ya, waktu ngantuk biasanya nunggu imam karena lama, karena memang jamaah Indonesia itu wongnya rajin-rajin. Jadi subuh aja jam 4, jam 3, jam 2 dia langsung melaksanakan ke sana. Nanti terkadang disuul-suul sama orang-orang yang dan sebagainya. Ini menunggu ya waktu yang sangat lama. Ini terkadang kita menahan kentut. Lah ini. Kalau memang menahan kentut ya jangan dikentutkan. Set, kentut. Eman-eman kan? Eman-eman. Nanti kalau habis pulang kasih minyak kayu putih. Habis itu brol. Yang tidak bisa, mungkin yang muda-muda masih bisa. Yang tidak bisa jangan dipaksakan. Ketika kok pengen kentut silakan untuk dikeluarkan saja. Lebih baik kita menjaga ya tadi, biar tidak sakit, lebih baik dikeluarkan, dikentutkan. Setelah itu kita mengambil air wudhu. Kok nanti ketika kita mau jamaah mendapatkan yang di luar ya nggak masalah. Ya, ikhlas mawon. Yang penting Gusti Allah sudah ngerti niat kita. Kita pinginnya adalah berada di dalam. Tetapi kok kita kentut, kok berada di luar, nanti jamaahnya tidak apa-apa. Yang penting kita jamaah. Daripada kita telah melalaikan keabsahan atau syarat daripada jamaah. Jamaah sholat itu syaratnya adalah memperhatikan masalah wudhu. Nah, wudhu jamaah mukena bagi perempuan, mohon maaf, ini ketika wajah khususnya, kalau semuanya yang memakai mukena potongan boleh memakai mukena potongan dengan syarat ini apa ini? Kerudung dimasukkan ke dalam baju, kemudian memakai manset. Karena apa Ibu? Ketika kita takbiratul ihram ini adalah kelihatan. Dan ketika rukuk lehernya juga akan kelihatan. Maka memakai kerudungnya dimasukkan ke dalam baju. Mantan, biar auratnya tidak kelihatan. Kalau memakai mukena yang panjang, insya Allah akan terjamin ke auratnya dan bagian wajah ini. Bagian wajah yang wajib untuk ditutupi auratnya yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang atas sampai rahang. Ini wudunya terlebih dahulu. Kemudian lebarnya wajah ketika yang wajib untuk dibasuh ketika wudu mulai dari anak telinga sampai hidung. Maka ketika wudu nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, ini harus muter ke rahang ini. Jangan cuma gini-gini aja. Ya. Jadi nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Ulangi malih. Sunnahnya adalah 3 kali. Ketika dalam sholat bagian wajah ini bagi perempuan dagu wajib untuk ditutup. Makanya mukena itu kan semuanya ada dagunya sebenarnya, nggih. Lah ini wajib untuk ditutup. Maka ketika kok dalam kondisi kita mau sholat yang asalnya dagunya ngenten nanti ditarik, ngek. Harus bunyi ngek. Ditarik, nggih. Karena apa? Ini wajib untuk ditutupi. Lah ini wajib ini tidak hanya waktu di Mekah saja. Kita sehari-hari pun juga wajib untuk ditutupi karena termasuk aurat. Jadi ini termasuk aurat. Makanya bergo itu, mohon maaf, bergo bagus itu adalah bergonya orang Malaysia. Karena bergo ada dagunya. Iya dah? Bergonya orang Malaysia, orang Singapura itu bagus karena ada dagu. Jadi sehingga dalam kondisi apapun ini dagu tetap bisa ditutup. Maka aurat ini
terjaga. Maka ketika sholat ini nanti dagunya wajib untuk ditutupi. Mau kena potongan, mau kena panjang, ini semua ada dagu kan? Ya, dagunya tidak boleh digini-gini. Aku kalau gini malu, jelek. Gak usah mikir jelek enggaknya, yang penting afsahnya sholat. Karena apa? Orang sholat itu biar diterima, biar afsah, yaitu harus menjaga aurat. Makanya rambut yang kecil-kecil ini tidak boleh, ketika kok nyeromot sedikit ini sudah batal. Yang di sini terkadang banyak yang keluar. Makanya kalau pakai mukena potongan yang kayak gini, ada talinya, ini wajib untuk memakai daleman semuanya. Jadi rambutnya harus disisihkan. Biar apa? Biar tidak kelihatan atau tidak keluar rambutnya. Ketika kok keluar rambutnya, maka bisa membatalkan sholat. Karena apa? Rambut itu termasuk aurat. Ini juga sama. Rambut yang di sini juga sama. Ini juga kalau tidak ditutupi juga akan keluar. Meskipun satu helai pun juga itu bisa membatalkan sholat. Maka lebih amannya ketika mau sholat mulai dari sekarang, yang belum terbiasa memakai daleman segera untuk memakai daleman. Yang dagunya yang biasanya dibelakangkan, mulai dari sekarang ditarik ke depan. Biar apa? Biar auratnya terjaga. Ya Allah, berarti aku selama ini salah. Ya tidak apa-apa, namanya tidak mengerti atau belum mengerti, tidak ada hukumnya. Ketika saya sudah menyampaikan, sebenarnya sudah paham kan Bu? Berarti wajib untuk melaksanakannya. Oke? Gitu? Ada lagi? Jam berapa? Lewat. Biasanya selesai? Ya. Lewat. Sabun, ya. Kita akhiri dengan membaca doa. Semoga perjalanan ibadah haji yang sebentar lagi akan dilaksanakan ini diberikan kemudahan oleh Allah, kelancaran dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semuanya menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدر ومقداره العظيم. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمل في حسن عمل ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا أعمالنا واكتب جميع حسناتنا واغفر ذنوبنا واقطع عنا وتجاوز عنا سيئاتنا. يا الله يا رحمن يا غفار يا ستار، نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أعطنا يوم القيامة شفاعة نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته وأظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظله وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم ودخلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم حج حجا مبرورا وسعيا سعيا مشكورا وذنبا ذنبا مغفورا وعملا متقبلا وسعيا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah saya menghafirnya. Puji warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.